Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Raihan Danar, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mewawancarai bisnis dari Bawangan Bromo sendiri. Sebelum kita mewawancarai, mari kita masuk dulu ke dalam. Nah, Bawangan Bromo sendiri memiliki restoran. Untuk restoran pertama yang kali ini kita akan kunjungi yaitu restoran dengan konsep indoor. Nah, untuk resto yang kedua ini memiliki konsep outdoor. Nah, di Bawangan Bromo sendiri tidak hanya ada resto, tapi juga memiliki hotel. Untuk yang pertama ada Blok Bromo. Nah, setelah dari Blok Bromo, di sini juga ada Blok Ringgit dan juga Pundak Lembu. Nah, di sini saya bersama dengan pemilik Bawangan Bromo. Nah, saya ini ingin tahu, Pak, bagaimana sih sejarah Bawangan Bromo itu sendiri? Baik, pertama kali kita adalah mendirikan ayam bakar Bawangan yang berada di Kota Probolinggo, tepatnya di depan Pasar Bawang, Kecamatan Dringo. Di sana kita mulai membuka tahun 2008, tepatnya 23 Juli tahun 2008. Kemudian pada saat itu dengan kondisi rencana ada pembangunan tol yang mana tempat kita adalah di tempat transit, kita sudah memikirkan bagaimana ke depan kalau seandainya ada dampak daripada tol, kita sudah berencana untuk membangun di Bromo. Kenapa kita memilih di Bromo? Karena Bromo adalah salah satu destinasi wisata internasional yang ada di Jawa Timur sebagai trigger wisatawan dunia. Oleh karena itu, kita berpikir kalau Bawangan Bromo ada di kawasan Bromo, insya Allah pengenalan, pengembangan akan lebih cepat. Oleh karena itu pada tahun 2015 kita sudah mulai membangun, dan tepatnya pada tanggal 17 Desember 2017 Bawangan Bromo kita buka, dan sampai sekarang sudah 5 tahun berjalan dan alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Banyak wisatawan dari lokal maupun internasional yang sudah singgah dan menginap, juga menikmati kuliner di Bawangan Bromo. Saya kira gitu, terima kasih banyak. Baik, selamat siang Bu Iva. Selamat siang. Di sini saya Raihan Danar, perwakilan dari kelompok 4, ingin menanyakan tentang Bawangan Bromo ini. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin tahu Bu Iva ini selaku sebagai apa? Terima kasih Mas Rehan. Saya Bu Iva. Kebetulan saya sebagai Project and Development di sini di Bawangan Bromo akan membantu teman-teman mahasiswa yang ada tugas dari kampus untuk tema manajemen, dasar-dasar manajemen. Ya. Oke, baik. Apa yang bisa kami bantu? Mungkin saya ingin bertanya tentang manajemen di Bawangan Bromo itu sendiri. Cuman karena di sini posisinya hujan, jadi saya rasa saya dan teman-teman ingin bertanya, tetapi tidak di sini. Mungkin Oke, kita cari baik. tempat lain aja. Siap, baik. Banyak spot-spot yang bagus di Bawangan Bromo ini untuk dieksplor. Enggak, Mas Rehan? Iya.
sini kami dari mahasiswa UMM ingin menanyakan tentang perusahaan Bawangan Bromo ini seperti apa. Karena kan kami ini ingin tahu lebih dalam tentang manajemen dalam sistem manajemen Bawangan Bromo ini seperti apa sih. Kayak, sebelum masuk ke situ sih saya mau tanya nih. Boleh, silakan. Bawangan Bromo itu apa sih yang dijual? Bawangan Bromo yang kami jual, produk unggulan kami adalah ayam bakar Bawangan. Kenapa ayam bakar? Karena ayam bakar itu kan taste-nya itu Indonesia banget gitu kan. Kemudian kenapa harus ayam bakar? Ayam bakar itu kenapa ayam? Karena ayam itu dari muda sampai yang tua, dari yang cowok apa cewek itu semuanya orang akan menyukai. Jadi ayam bakar jadi unggulan. Kenapa Bawangan? Karena dari awal kami ada di depan pasar Bawangan, sehingga ayam bakar Bawangan sehingga orang akan selalu teringat. Awalnya kan kami ada di kota sebelum ada di Bromo. Gitu. Terus selain dari makanan, apa lagi sih yang dijual? Karena kan kalau dilihat, saya kalau suka ngeliat dari di internet itu bukan hanya makanan, tapi juga kayak pemandangan juga dilihat juga bagus. Nah itu poin plus kami juga. Selain ayam bakar Bawangan, taste-nya yang sudah bisa dirasakan enak gitu kan. View kami adalah unggulan. Dan sampai sekarang pun view itu jadi viral di medsos. Mungkin bisa teman-teman mahasiswa bisa dicek ya IG kami, YouTube, bahkan TikTok itu ada. Jadi mungkin teman-teman juga bisa jadi follower kita gitu. Jadi nama-nama follower ya gitu. Ya. Tuh, jadi selain makanan, ayam bakar Bawangan juga view, yang mana view-nya itu ada Bukit Ringgit yang memang orang-orang bilang Swissnya Indonesia. Tuh, ya. Mungkin bukan cuma saya aja yang mau bertanya, mungkin teman-teman ini sini mau tanya. Silakan yang lain mau nanya. Nah, jadi di setiap organisasi atau perusahaan itu pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Seperti di Bawangan Bromo ini, gimana sih gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaannya? Oke, untuk gaya kepemimpinan di sini sifatnya transformasional. Jadi di mana itu menekankan perhatian, komunikasi, kemudian respect, saling menghargai satu sama lain. Supaya tidak ada sesuatu yang jadi sebuah kepemimpinan itu bisa dikatakan berhasil kalau di minimal masalah dibanding ada masalah mencari solusi. Jadi kita menekankan meminimalkan masalah dibanding menyelesaikan masalah gitu. Atau menyelesaikan masalah itu ada solusinya. Jadi paham ya. Jadi sebelum terjadi masalah kita meminimalkan. Daripada ada masalah pasti kita bisa kok cari solusinya, seperti itu kan orang-orang pasti pada momennya seperti itu ya. Tapi kalau di sini menekankan kalau bisa meminimalkan masalah. Kalau masalah tidak ada itu kan nggak mungkin, karena kita bekerja satu tim di mana satu sama lain itu saling bersinergi. Jadi kalau satu tim ada masalah pasti kita semua terimbas gitu. Jadi nama perusahaan akan terimbas. Jadi itu tadi menekankan transformasional. Jadi semua transformasi ke masing-masing, dari mulai ke manajemen, ke leader ke staff dan semuanya seperti itu. Ini Bawangan Bromo kan populer. Bagaimana reaksi konsumen selama ini pertama kali dibuka sampai sekarang? Apakah ada komplain atau tidak? Oke. Bagaimana tanggapan? Ya, di dalam bisnis atau usaha tidak mungkin tidak ada yang komplain. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik, dari mulai produk, dari mulai pelayanan dan segala macam. Kalau ada komplain, pastilah kita yang pertama adalah menanggapi. Kalaupun komplain itu melalui media sosial, pasti kita
tanggapi juga melalui media, sehingga tamu itu merasa ada perhatian, ada respect, atau ada sesuatu yang harus direspon sebelum mereka lebih menanamkan komplain itu sendiri untuk menjadikan sesuatu yang tidak pas di kemudian hari. Sehingga pada saat yang pertama, kalaupun pada saat konsumen komplain on the spot ya, kita datengin, kita minta maaf, kita dengarkan keluhannya, kemudian kita kasih solusi atau sesuatu yang membuat mereka tidak ini lagi ya, maksudnya komplainnya udah selesai sampai di situ. Seperti itu sih. Satu lagi pertanyaan dari saya. Bisa tidak sih Bawangan Bromo ini masuk ke sistem e-commerce? Pasti bisa. Kenapa? Karena e-commerce itu sendiri itu kan penjualan secara online. Jadi kalau sekarang kan lagi musim kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kami sendiri masuk ke seperti Traveloka, kemudian tiket.com. Nah, itu kami sudah masuk ke dalam e-commerce. Ya. Saya akan menanyakan kinerja dan budaya organisasi di Bawangan Bromo. Budaya organisasi apa yang diterapkan di sini? Oke, untuk budaya organisasi yang kami terapkan adalah kekeluargaan, komunikasi, menghargai, dan saling koordinasi. Karena kalau misalnya kita sudah bisa melaksanakan, kita menerapkan kekeluargaan kan satu sama lain, supaya kita merasa tidak ada tekanan kerja sehingga kita nyaman untuk bekerja. Kemudian komunikasi itu sangat penting. Kalau tidak ada komunikasi, bagaimana kita bekerja kan pasti aut-autan. Nah itu, begitu juga dengan koordinasi. Ada komunikasi tapi tidak ada koordinasi yang baik, pekerjaan akan kacau. Karena di sini kan sistemnya sinergi. Nah itu saling menghargai, pasti satu sama lain, di mana ada secara struktural ada atasan dan bawahan. Nah disitulah kita harus saling menghormati dan menghargai, sehingga mencapai suatu target atau tujuan perusahaan akan berjalan dengan baik. Seperti itu.